Halo guys, buat kalian yang sedang nunggu-nunggu film terbaru Squid Game 2, sekarang sudah hadir di Netflix, sudah terbit tanggal 26 Desember 2024 kemarin ya guys. Langsung saja guys, kita nggak lama-lama lagi ya, kita langsung bagaimana cerita Squid Game 2. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ketika pria miskin mendadak kaya raya setelah mengikuti sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa. Permainan ini diadakan oleh sekelompok pria bertopeng yang sangat terorganisir di sebuah tempat yang rahasia. Dari sekian banyak pemain, hanya satu orang yang bisa memenangkan uang senilai 45 miliar won. 3 tahun sebelumnya, seorang juara yang berhasil memenangkan permainan maut ini adalah Sung Gi-hun, seorang pria putus asa yang memiliki hutang miliaran won, dan saat ini ia bisa bebas dari permainan Squid Game dalam keadaan hidup. Meski telah mendapatkan uang yang berubah kehidupannya, namun Gi-hun tak bisa hidup dengan tenang dan selalu dibayangi rasa bersalah, karena di dalam permainan itu ia kehilangan sahabatnya sedari kecil. Hingga suatu hari saat di stasiun, ia melihat seorang pria perekrut Squid Game sedang mencari mangsanya. Semula Gi-hun berencana untuk kabur ke luar negeri dan menemui putri sematawayangnya di Amerika. Namun kini Gi-hun bertekad untuk menghentikan permainan agar tragedi mematikan tak lagi terulang. Ia berniat mencari keberadaan pria perekrut dan seorang pria misterius yang sedang menelponnya. Masih di sekitar bandara di dalam sebuah toilet, Ki-hun membuka seluruh pakaiannya dan menemukan alat pelacak yang tertanam di belakang daun telinga. Sepertinya alat pelacak itu pun dipasang semenjak 3 tahun yang lalu. Untuk memulai aksinya, Ki-hun menyewa sebuah gedung sebagai markas dengan dalih usaha motel. Dengan uang tunai miliaran won di tangannya, ia pun meminta bantuan pada ketua rentenir bernama Bos Kim yang dulu meminjamkan uang padanya sebelum ia ikut dalam permainan. 그럼 차 뒤질래? 상사장이 먼저 쓰러지겠어. Kepada Bos Kim, Gi-hun berjanji akan memberinya imbalan sebesar 1 miliar won jika berhasil menemukan pria perekrut permainan Dakji yang dulunya memberikan kartu nama bergambar unik. Terlebih selama 2 tahun ini, pencarian Gi-hun tak pernah membuahkan hasil. Tanpa berbekal foto dan keterangan pasti dari pria tersebut, Bos Kim mengerahkan puluhan anak buahnya untuk menyisir kawasan stasiun kereta bawah tanah di seluruh Korea. Sebab di sanalah si pria perekrut mencari mangsa untuk ditawari ikut dalam permainan Squid Game. Awalnya, para anak buah rentenir cukup kesulitan mencari, sebab mereka hanya mengetahui ciri-cirinya saja tanpa pernah melihat wajahnya secara jelas. Mereka pun sebenarnya tak percaya jika ada sebuah permainan mengerikan seperti yang diceritakan oleh Ki-hun. Namun akhirnya Bos Kim dan salah satu bawahan yang bernama Wosuk akhirnya yakin dengan pencariannya setelah melihat sendiri seorang pria perekrut dan bagaimana caranya untuk menggait orang putus asa dengan iming-iming banyak hadiah. Mereka pun melaporkan setiap pengintaian terhadap pria perekrut kepada Ki-hun, dan Ki-hun pun bersiap meluncur untuk menangkapnya demi mencari jejak keberadaan frontman alias Inho. 지금 어딥니까? 정말요인데. 이동한다. Keduanya pun berlanjut membuntuti pria perekrut ke sebuah taman bermain yang banyak ditempati para tunawisma. Di hadapan tunawisma, pria perekrut memberikan sebuah pilihan antara roti dan sebuah kupon gesek. Rupanya, para tunawisma itu memilih kupon gesek dibanding roti untuk sekedar mengganjal perut. Seusai membagikan kupon, pria perekrut menghamburkan ratusan roti di hadapan tunawisma yang kelaparan dan menginjak-injaknya serta mencemooh bahwa ternyata orang miskin yang kelaparan lebih memilih kupon untuk bisa merubah nasib dibandingkan dengan makanan. Pengintaian pun masih terus berlanjut. Bos Kim dan Wosuk mulai mengikuti pria perekrut hingga sampai ke pemukiman Dang Sambit. Namun naasnya, keduanya tak bisa selamat lantaran pria perekrut menangkapnya dan menyekapnya di sebuah tempat. Keduanya pun dipukuli dan diancam dengan senjata. Bos Kim dan Wosuk tak bisa berkutik akan keberingasan pria perekrut yang terlihat bagai psikopat. 아마 영화에서 보신 적이 있으실 겁니다. 러시안 룰렛이라고. Di lain sisi, pemburu dalang di balik permainan maut itu pun bukan hanya Gi-hun. Ada lagi seorang detektif muda yang kini beralih menjadi satuan polisi lalu lintas. Ia begitu gencar mencari orang-orang yang mengendalikan permainan Squid Game.
Pria itu adalah Hwang Junho, yang sebelumnya bekerja di bidang divisi kriminal, namun kini beralih ke divisi lalu lintas. Sebab ia merasa trauma karena pernah menjadi korban penembakan saat hendak menguak misteri di balik permainan maut. Sebenarnya, ia ragu mengemukakan pendapatnya tentang permainan itu, sebab sampai saat ini ia belum menemukan bukti kuat dan pasti terkait lokasi dan identitas para korban. Namun satu hal yang masih jelas dalam ingatannya, frontman alias pimpinan dalam permainan itu adalah Hwang In-ho, kakaknya sendiri yang telah lama menghilang. Detektif Junho tak ingin membongkar misteri permainan itu kepada sang atasan, sebab sebenarnya 3 tahun yang lalu ia pernah menyusup ke area Squid Game, namun tak ada yang percaya. Terlebih foto yang dikirim Junho tak pernah ditemukan dan HP-nya terjatuh ke laut. Dan sejak saat itulah Junho mengalami masa kritis selama 1 tahun lebih. Saat sedang libur tugas, selama berhari-hari Junho berlayar menyeberangi lautan ditemani pensiunan polisi bernama Kapten Park. Ia berusaha menemukan pulau lokasi permainan Squid Game. Saat sedang berpatroli lalu lintas, Junho menilang Gi-hun lantaran berkendara secara ugal-ugalan dan memintai sejumlah identitasnya. Setelah menemukan informasi terkait, ia pun teringat bahwa Gi-hun adalah salah satu pemain dalam permainan Squid Game. Ia pun mencari tahu terkait kendaraan Gi-hun yang ternyata disewa dari seorang ketua rentenir. Di tempat usaha Bos Kim, detektif Junho sempat membuka laci dan menemukan data pinjaman Gi-hun kepada sang rentenir. Di tengah pencariannya, ternyata ada salah seorang anak buah rentenir yang masuk ke dalam kantor untuk mengambil sejumlah senjata api. Junho pun bersembunyi di balik dinding sembari mendengarkan percakapan dari anak buah rentenir bahwa Bos Kim telah menghilang. 성경이랑 둘이 그 낙지 치는 놈 쫓아가다 같이 없어졌대. Berpindah pada pria perekrut setelah menghabisi nyawa Bos Kim dengan sebuah permainan bersama Bosuk. Ini pria perekrut akhirnya mengetahui bahwa Gi-hun sedang mencarinya dan ingin menangkapnya. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan keberadaan Gi-hun di Motel Pink. 승리를 축하드립니다. Di luar dugaan, sebelum Gi-hun kembali ke penginapannya, pria perekrut sudah ada di kamarnya. Dengan perasaan yang sangat gugup, Gi-hun menyambut kedatangan pria itu dan beralasan bahwa ia memang sedang mencarinya untuk berterima kasih karena telah memberinya hadiah puluhan miliar won. Namun pria perekrut menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang memberi imbalan dan hanya sebagai suruhan yang bertugas merekrut anggota baru untuk diajak bermain. 제게 말씀해 주시면 전달해 드리겠습니다. Keduanya pun sempat bersih tegang saat pria perekrut mencibir bahwa Gi-hun tak akan pernah lolos dari bosnya, sekalipun ia bisa keluar dari papan permainan dalam keadaan hidup. Tak mau kalah, Gi-hun pun mencemooh pria perekrut jika ia hanyalah anjing pesuruh yang bertekuk lutut di hadapan ketua permainan. Pria perekrut mengancam dengan senjatanya agar Gi-hun tak lagi menghalangi langkahnya untuk mencari mangsa, terlebih ia tak segan untuk menghabisinya. 한 방울 쐈어요. 이마 한가운데. 그리고 깨달았죠. Karena keduanya saling ingin melenyapkan, pria perekrut menawarkan sebuah permainan menggunakan pistol yang di dalam silinder hanya berisi 1 peluru saja. Keduanya secara bergiliran diharuskan menarik pelatuk hingga pada akhirnya salah satu dari keduanya dipastikan akan tewas sesuai giliran tarikan pelatuk yang berisi peluru. Gi-hun merasa tertantang dalam permainan yang ditawarkan. Di malam itu, nasib baik masih berpihak pada Gi-hun, karena di saat peluang kematiannya 1:2, ternyata tak ada peluru di dalam pistol itu, yang seketika membuat pria perekrut tersentak karena pada akhirnya pistol miliknya justru mengantarkannya pada kematian sesuai perjanjian permainan. Suara tembakan terdengar di luar Motel Pink hingga detektif Junho yang berada di sana pun segera mengeceknya. Ia menggeledah setiap ruangan dan menemukan keberadaan Wosuk yang sedang disekap di sebuah kamar. Detektif lantas menanyakan keberadaan Gi-hun yang ternyata berada di kamar 410. 성경 어딨어? 415! 415! Gi-hun sendiri masih terkejut melihat kenyataan bahwa pria perekrut kini telah tewas, yang mana sebelumnya si pria berkata jika ada sesuatu di saku bajunya yang bisa membantu Gi-hun untuk bertemu dengan pimpinan. Tak lama kemudian, detektif menemukan Gi-hun dan menyuruhnya untuk menyerah karena ia mengira jika Gi-hun menghabisi si pria perekrut. Saat detektif Junho akan menahannya, tiba-tiba Wosuk memukul detektif yang membuatnya tersungkur.
Wosuk mengaku jika ia adalah anak buah bos Kim yang selama ini membantu Ki-hun untuk mencari si pria perekrut. Ia juga berkata jika kini bos Kim telah tewas saat keduanya dipaksa bermain gunting batu kertas. Ki-hun lalu membuka amplop hitam yang berisi undangan agar ia datang ke sebuah klub malam di tanggal dan waktu yang telah dijanjikan. Setelah membersihkan TKP dan mengamankan jasad si pria perekrut, Wosuk dan Ki-hun memborgol detektif Chunho di kamar mandi dan berbicara dengannya. 이제 기억이 났어. Ki-hun seketika teringat jika detektif pernah mendatangi rumahnya 2 tahun yang lalu. Dan bahkan detektif pun berkata jika pertemuan keduanya terjadi saat ia menyusup ke area Squid Game di sebuah pulau. Saat itu ia menyamar sebagai ketua tim saat terjadi keributan di asrama dan menanyakan adakah seorang pemain bernama In-ho. Kepada detektif, Ki-hun mengaku jika dirinya bukanlah pelaku yang menghabisi pria perekrut dan tujuannya yang ingin mengakhiri permainan dengan menemui seorang pimpinan yang tak lain adalah si pria bertopeng alias In-ho. 빌라 밑에서 게임을 관리하던 놈. Setelah mengetahui jika Ki-hun tak berniat menghabisi kakaknya, detektif pun menawarkan bantuan. Pada akhirnya Ki-hun percaya terhadap detektif karena ia mengira jika detektif juga ingin membalas dendam atas kematian saudaranya, sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama. Masih di Motel Pink, Ki-hun membawa detektif dan Wosuk menuju ke sebuah ruangan yang berisi uang puluhan miliar won. Bagi Ki-hun, uang tersebut adalah darah dari semua orang yang tewas dan akan ia gunakan uang tersebut untuk melawan pimpinan dan antek-anteknya. Wosuk juga rela melakukan apa saja demi membalas dendam atas kematian bosnya. 그 새끼가 제 눈앞에서 우리 형님을 죽였어요. Selama 2 tahun belakangan, Ki-hun ternyata telah mengumpulkan banyak senjata dari berbagai jenis dan banyak amunisi. Ia juga telah berlatih untuk mengalahkan pasukan Squid Game dan menyarankan kepada detektif agar sebaiknya ia berhenti dari pekerjaannya jika memang berniat untuk bergabung. 함께할 만한 사람들을 모아주세요. Sementara itu di sebuah jalanan kosong dekat taman, seorang petugas sedang memeriksa mobil yang terparkir sampai larut malam. Ternyata mobil itu berisi seorang wanita bernama Noel. Ia mengaku ada pekerjaan di dekat area tersebut sehingga sengaja datang lebih awal agar tak terlambat di keesokan harinya. Sepertinya Noel adalah warga asal Korea Utara yang cukup frustasi dengan kehidupannya, namun keberadaannya di Korea Selatan masih menjadi misteri. Keesokan harinya, Noel rupanya bekerja sebagai badut untuk menghibur anak di sebuah festival. Seorang anak kecil menarik perhatiannya dan ia pun memberikan sebuah permen. Di dalam ruangan ganti, si anak juga mencari Noel untuk memberikan gambar hasil karyanya. Terlihat bekas kuratan pisau di pergelangan tangan Noel, dan wanita itu sepertinya memang memiliki masa lalu yang buruk. 골수이식을 해야 된다는데 그게 Suatu malam Gi-hun menyempatkan diri untuk melihat keadaan ibu Sang-woo yang kini telah berbahagia dengan adik Sae-byok. Bahkan anak itu sudah dianggapnya sebagai cucu dan saling menyayangi. Ki-hun lalu menuju ke seorang broker untuk menanyakan perkembangan pencarian ibu Sae-byok yang dalam waktu dekat dikabarkan akan dibawa ke selatan. 또 수용소에 있다가 최근에 불련한 게 확인됐습니다. Selepas Ki-hun pergi, Noel juga menemui si broker karena ia ingin mencari informasi tentang keberadaan putrinya di Korea Utara. Bayi malang berusia 1 tahun itu rupanya pernah ditinggalkan oleh Noel dan suaminya akibat sebuah tragedi. Noel membujuk broker untuk mencari anaknya sekali lagi, meskipun sebenarnya kemungkinan anaknya masih hidup sangatlah kecil. 살릴 재주가 있어. 살아있을지도 모르. Saat sedang meminum obat penenang, tiba-tiba Noel dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang memberikan undangan ke arena Squid Game. Namun undangan tersebut diberikan bukan cara bermain dagji seperti yang dialami oleh pemain sebelumnya. Keesokan harinya, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai badut dan sepertinya berkaitan dengan undangan semalam karena ia ingin berpartisipasi. Dari kejauhan, Noel melihat bocil yang ia temui kemarin ditemukan pingsan karena penyakit leukemia yang diderita. Bocil itu seketika mengingatkannya pada sang anak, sehingga Noel menjenguknya di rumah sakit untuk memberikan topi yang terjatuh di taman. Noel menghubungi nomor yang tertera untuk meminta lokasi penjemputan sebelum akhirnya ia membakar kartu tersebut. 감동을
berpindah pada detektif Chunho dan ibunya yang merasa jika Inho memang tak lagi menganggap mereka sebagai keluarga karena beberapa tahun ini Inho tak ada kabar. Sang ibu merasa bersalah karena Inho yang merupakan anak tirinya justru telah berkorban dengan memberikan ginjalnya kepada sang detektif. Namun di saat istri Inho sedang sakit, ia justru tak bisa berbuat apa-apa hingga wanita itu meninggal. Dan kehidupan Inho pun seakan terpuruk karena ia juga ketahuan menerima suap dari perusahaannya. Dan semenjak saat itulah, Inho menghilang bak di telan bumi. Detektif Chunho masih merahasiakan perbuatan Inho yang kini terlibat dalam kejahatan besar. Sebagai langkah awal dalam misi, Ki-hun memasang alat pelacak yang ia tanam pada giginya dengan bantuan seorang dokter. Bersama Wosuk, ia juga mengumpulkan pengawal untuk melindunginya yang terdiri dari mantan tentara dan pasukan khusus yang sangat terampil menggunakan senjata. Ki-hun berpesan agar mereka berhati-hati saat mengawal ke klub malam dan keberadaannya agar jangan sampai menonjol. Ki-hun juga melarang mereka untuk mengambil tindakan sebelum ada aba-aba darinya. 풀렸으니까 놈들이 먼저 알아볼 수도 있어요. Keesokan harinya, Ki-hun menuju ke klub malam dan bertepatan dengan hari Halloween. Detektif menunggu di dalam mobil sementara Ki-hun dan Wosuk masuk ke dalam klub. Tak lama setelah Ki-hun berada di antara banyak pengunjung, ia pun dihampiri oleh seorang berpakaian serba merah yang mengajaknya ke suatu tempat. Sementara Wosuk yang dihadang penjaga lain dibuat pingsan setelah ia terkena alat kejut listrik. Detektif Chunho yang mengetahui Ki-hun dalam bahaya pun segera menyusulnya, namun ia terlambat karena Ki-hun sudah menaiki mobil limosin berwarna putih. Ia pun memerintahkan pengawal untuk melakukan pengejaran. Dua mobil yang berisi pengawal bersenjata pun dikerahkan untuk menguntit Ki-hun. 보고 있는 중입니다. 근데 리그진 움직임이 이상합니다. Di dalam mobil, Ki-hun tak mendapati ada siapapun di sana. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan seorang pria yang diyakini adalah frontman melalui sambungan lewat sebuah alat. Frontman berkata, jika seharusnya Ki-hun saat ini sudah bahagia dengan uang yang ia miliki dan menaiki pesawat menuju Amerika untuk bertemu dengan putrinya. Frontman alias Inho juga menanyakan alasan mengapa Ki-hun sangat ingin bertemu dengannya. Keduanya pun saling berdebat, yang mana Ki-hun ingin frontman mengakhiri permainan. Namun frontman berdalih jika ia hanya membuat permainan dan merekalah yang memilih berpartisipasi. 그들은 어차피 게임에서 진 사람들이야. Bagi Ki-hun, frontman tak ubahnya manusia kejam yang tega memanipulasi orang yang sedang dalam kesulitan dan mendorong mereka ke dalam kematian, serta menikmati momen tersebut sebagai cara untuk bersenang-senang. Meskipun kehidupan mereka sudah putus asa, namun para pemain bukanlah kuda dalam area balapan yang bisa dipertaruhkan sesuka hati. Tak peduli dengan pendapat Ki-hun, frontman justru menantangnya. Di luar dugaan, Ki-hun justru ingin bergabung ke dalam permainan frontman selanjutnya. Tak lama kemudian, obat bius pun disemprotkan yang membuat Ki-hun tak sadarkan diri. Ia bertekad menunjukkan jika dunia tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan orang-orang yang berkuasa. Sementara itu, aksi kejar-kejaran pengawal Ki-hun pun masih berlangsung. Namun yang mengejutkan, masing-masing dari dua mobil itu pun diserang oleh penembak jitu yang mengakibatkan pecah ban. Bahkan detektif yang sudah sangat dekat dengan Ki-hun pun diserang hingga ia kehilangan jejak. Setelah mendengar perbincangan Ki-hun dengan frontman, detektif pun mengubah rencana selanjutnya. 지금부터 플랜 B 시작하겠습니다. Di lain tempat, Noel terlihat menuju ke lokasi penjemputan, dan ternyata ia diundang ke area Squid Game bukan sebagai pemain, melainkan sebagai penjaga. Keesokan harinya, detektif Chunho dan Wosuk beserta pengawal menuju ke sebuah pelabuhan untuk melacak keberadaan Ki-hun di sebuah pulau sesuai dengan rencana cadangan. Chunho harus bergegas karena nyawa Ki-hun mungkin dalam bahaya setelah permainan dimulai. Ia pun semakin optimis karena sinyal Ki-hun bisa terlacak dan menyelidiki sebuah pulau yang belum pernah ia jamah yang diyakini lokasi permainan Squid Game. Di lain sisi, Ki-hun kini seolah mengalami momen yang sama. Ia terbangun sembari diperdengarkan suara musik klasik dengan menggunakan pakaian nomor pemain 456. Dengan binar matanya yang tajam, Ki-hun mendengar penjelasan ketua penjaga tentang aturan permainan.
Sama seperti dulu, banyak pemain yang keberatan barang-barang pribadinya disita, dan penjaga yang menggunakan topeng seolah ada yang dirahasiakan. 자꾸 컬러 너무 구린데. 그거 한정판이야. Mereka pun tak berani melayangkan protes saat ketua penjaga menjelaskan detail tentang latar belakang pemain, dan bahkan ada yang memiliki hutang lebih dari 10 miliar won yang tak mungkin bisa terbayarkan. 지금 내가 Hadiah yang dijanjikan jika pemain bisa melewati 6 babak permainan pun masih sama, yakni sejumlah 45 miliar won. Namun ada yang berbeda pada permainan kali ini. Para pemain akan diberikan keuntungan yang sangat istimewa. Setiap selesai satu babak, pemain boleh memilih akan melanjutkan permainan atau tidak, dan jika mayoritas telah menolak, maka pemain bisa membawa pulang hadiah yang sudah terakumulasikan. 그렇습니다. Mendengar hal itu pun membuat mereka semakin tergiur, meskipun mereka belum tahu jika permainan ini sangatlah mematikan. Seorang wanita tua bahkan nekat bergabung pada Squid Game demi membayar hutang anaknya, padahal si anak juga telah bergabung sendiri tanpa sepengetahuannya. 어머니 왜 여기 왔어? 왜 내가 이런데 왜 따라? Para pemain kemudian menandatangani surat perjanjian dan sangat antusias karena mereka dijanjikan bisa mendapatkan uang walau hanya bermain satu game saja. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 Keributan terjadi saat seorang pria berambut ungu menemukan keberadaan penipu yang telah membawa kabur uang kriptonya. Ia meminta pemain bernomor 333 untuk memenangkan game agar bisa mengembalikan semua uang miliknya. 어쩌긴 급해야지. Berpindah pada detektif Junho yang mendekati area pulau. Ia pun sempat berkata pada Kapten Park jika usahanya saat ini sepertinya tak akan sia-sia karena ia telah menemukan orang yang pernah bermain dalam game tersebut. Tak lama kemudian Wosuk mengabarkan jika pulau yang mereka tuju sudah semakin dekat, sehingga detektif Junho memeriksanya menggunakan sebuah drone, mengingat seharusnya di tempat itu terdapat jalur kendaraan, gedung maupun helipad. Wosuk lalu turun menggunakan perahu kecil bersama 2 orang pengawal, sementara detektif berada di atas kapal dan masih memantau pergerakan drone. Namun setelah mencari ke sekeliling pulau, Wosuk sangat terkejut karena ternyata alat pelacak Ihun justru mengarahkannya pada seorang pemancing. Ia pun panik dan menginformasikan hal tersebut pada detektif jika sepertinya tim Squid Game sudah mengetahui rencananya. Sementara itu, pemain pun diambil fotonya sebagai tanda jika mereka resmi menjadi pemain Squid Game di tahun ini, termasuk Gi-hun yang memasang wajah menantang. Pemain lalu diarahkan menuju ke arena lampu merah dan lampu hijau. Tiba-tiba, Gi-hun dikejutkan dengan seseorang yang memanggilnya, yang ternyata itu adalah Jung Bae, teman sesama penjudi pacuan kuda. Jung Bae merasa bahagia karena setelah 3 tahun ini ia tak pernah bertemu dengan Gi-hun. Saat memasuki ruangan, pemain pun dibuat penasaran tentang sebuah boneka raksasa yang terlihat aneh. Sementara itu, Gi-hun masih menunggu bantuan dari detektif Junho yang tak kunjung datang. Saat memastikan alat pelacak pada giginya, Gi-hun pun sangat terkejut karena benda itu kini telah hilang, yang berarti nyawanya dalam bahaya. Tak ada jalan lain, Gi-hun memberikan pernyataan yang mengejutkan di depan para pemain jika game ini bukanlah sekedar game biasa karena mereka yang kalah akan dihabisi. 죽습니다. 어디선가 좋은 Tak sedikit pemain yang meragukan ucapan Gi-hun, bahkan mereka menganggap Gi-hun sedang meracau dan sengaja menakut-nakuti mereka. Saat boneka Squid Game menyebut lampu merah, secara kompak pemain pun terdiam dan tidak bergerak sama sekali sesuai instruksi dari Gi-hun. 어라! Permainan pun berjalan lancar selama beberapa menit ke depan. Inho yang mengawasi mereka dari balik layar pun merasa tak puas karena Gi-hun membantu pemain lainnya. Namun keadaan mulai kacau saat seorang gadis tiba-tiba bergerak karena ia dihinggapi serangga. Dan seketika penembak jitu menghabisinya. Suasana pun menjadi ricuh saat mereka pada akhirnya tahu jika ucapan Gi-hun bukanlah isapan jempol belaka. Mereka pun berhamburan berlari menuju keluar pintu, namun usaha mereka sia-sia karena penembak jitu yang salah satu diantaranya adalah Noel berhasil membidik dengan tepat.
Di detik terakhir permainan, Ki-hun berhasil melewati garis finish, namun ia kembali ke arena demi membantu seorang pria yang terluka di bagian kaki. Meskipun naas, pada akhirnya pria itu pun dihabisi oleh Noel karena ia tak mau ada pecundang di dalam tim yang menyusahkan pemain lain. Pandangan Noel sempat teralihkan saat mengetahui jika ayah dari seorang bocil yang mengidap leukemia ternyata juga menjadi pemain. Sementara itu, Wosuk dan rombongan yang frustasi karena gagal melacak Ki-hun masih terombang-ambing di tengah laut. Atas saran Kapten Park, mereka terpaksa menuju ke pelabuhan setelah ada peringatan badai. Kembali ke arena game, Chung Bai terheran karena Ki-hun sangat paham dalam permainan. Ki-hun pun mengaku jika dirinya sudah pernah memainkannya 3 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, para penjaga datang dan mengumumkan hasil permainan pertama. Namun, pemain justru berlutut meminta ampun dan meminta mereka dipulangkan. Ki-hun dengan lantang berkata jika mereka bisa memutuskan untuk lanjut tidaknya permainan lewat pengambilan suara. 게임은 중단된다. 맞습니까? Karena jumlah pemain yang tereliminasi berjumlah 91 orang, maka penjaga memberikan uang senilai 9,1 miliar sesuai dengan pertaruhan masing-masing pemain yang telah mereka sebut di awal. Jika pemain yang berhasil berhenti di babak ini, maka jumlah tersebut bisa dibawa pulang dengan dibagikan secara adil, yang mana masing-masing dari mereka hanya mendapatkan 25 juta won. Para pemain pun akhirnya benar-benar paham jika mereka lanjut ke babak kedua, maka jumlah yang akan didapatkan jauh lebih besar sesuai dengan banyaknya korban yang tereliminasi. 씨발 게임하다 뒤질 뻔했는데 2,400개 줘. Tak lama kemudian, Ki-hun diizinkan untuk memberikan suara. Ia memilih tombol X alias menolak permintaan dilanjutkan. Namun banyak pula yang menginginkan permainan tetap berlangsung karena tergiur dengan jumlah uang yang fantastis. Aksi Ki-hun yang terus memprovokatori para pemain membuat seorang pria marah dan menganggapnya sebagai penyusup yang ingin menggagalkan permainan. Pada akhirnya Ki-hun mengaku jika dirinya pernah bermain 3 tahun yang lalu. Namun fakta tersebut justru dianggap pemain sebuah kemudahan karena Ki-hun bisa memberikan tips dan strategi untuk memenangkan game dan memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar. 어떻게 하면 우승하는지. Satu persatu pemain memberikan suaranya, termasuk seorang pria yang datang bersama ibunya. Ia pun menolak melanjutkan karena tak ingin nyawa ibunya yang sudah tua dipertaruhkan. Di luar dugaan, saat hasil seri, pemain terakhir yang memberikan suaranya adalah In-ho. Entah alasan apa yang membuat frontman alias In-ho turun ke arena game, dan saat itu ia memilih untuk melanjutkan permainan. Ki-hun hanya bisa tertunduk lesu sembari membayangkan berapakah lagi jumlah korban yang akan berjatuhan. Sementara itu, beberapa penjaga permainan sengaja mengoperasi jasad sebagian peserta yang dieliminasi untuk diambil organ dan kemudian dijual ke pasar gelap. Namun mereka tak mendapatkan banyak organ yang bagus lantaran penjaga tembak bernomor 11 alias Noel sengaja menembak kepala peserta yang dieliminasi untuk memastikan mereka benar-benar meninggal. Hal itu membuat pengawas yang mengkoordinir pengambilan organ memanggilnya ke ruangan untuk memperingatkannya agar mau bekerja sama. Namun Noel menolak karena ia ingin bekerja sesuai aturan dan tak mau para peserta itu menderita lebih lama. Terlebih mereka harus dioperasi dalam keadaan sadar. 하고 싶지 않습니다. Sementara itu, Ki-hun duduk termenung dan tak nafsu makan lantaran ia merasa bersalah karena tak bisa berhasil menghentikan permainan. Chung Bai berusaha menghiburnya, namun Ki-hun tetap terdiam hingga peserta 01 alias frontman mendekati Ki-hun dan berpura-pura seolah ingin menjadi sekutunya. Frontman alias In-ho bahkan mengarang cerita tentang penyakit sang istri yang membuatnya terjerat hutang hingga dipecat dari pekerjaannya. Ki-hun pun merasa simpati dan percaya, terlebih setelah In-ho menunjukkan kemampuannya saat menghentikan 2 peserta yang berkelahi di dalam ruangan. 이 새끼한테 나가고. In-ho pun mulai memainkan peran yang licik dengan berpura-pura bergantung kepada Ki-hun sebagai pemenang Squid Game 3 tahun sebelumnya. Hingga pada akhirnya, Ki-hun pun terpancing untuk memberitahu peserta lain tentang kemungkinan permainan selanjutnya, yakni Dalgona.
Beberapa peserta yang tamak meminta Gi-hun tidak menyebar informasi itu kepada yang lain, agar peluang mereka untuk maju ke babak selanjutnya lebih besar. Padahal sebenarnya, Gi-hun justru sengaja membocorkan informasi tersebut agar seluruh peserta bisa selamat. Memikirkan permainan yang akan mereka mainkan esok hari membuat Gi-hun merasa gelisah hingga ia bermimpi buruk. Gi-hun khawatir jika esok hari dalgona yang akan mereka pecahkan berbentuk lebih rumit hingga membuat para peserta menyalahkannya dan mengiranya telah berbohong. 야, 이 양반 때문에 우리 다 죽게 생겼네 그냥. Di lain sisi, detektif Junho pergi menemui komandan dan kepala polisi di kantor untuk meminta bantuan mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan mematikan. Namun para atasannya menolak dan mengira detektif Junho tak waras lantaran tak ada bukti sama sekali tentang kebenaran permainan itu. Mereka bahkan memecat Junho karena menganggapnya tak pantas lagi menjadi polisi. Wosuk sudah mengira jika polisi memang tak akan membantu mereka. Ia pun meyakinkan Junho agar tetap tenang sembari menunggu cuaca cerah agar mereka bisa kembali menyisir lautan dengan Kapten Park. 두 팀이 동시에 수색하는 가능성이 있습니다. 아, Sebenarnya, Kapten Park tampak mencurigakan karena tiba-tiba ia tahu tentang Gi-hun yang dulu pernah menjadi pemenang Squid Game. Namun Wosuk tak curiga karena mengira jika Junho sudah bercerita tentang Gi-hun lantaran ia selalu membantu Junho untuk menjelajahi lautan dan mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan. Wosuk justru merasa santai saat ia menceritakan rencananya pada sang kapten. Padahal bisa saja selama ini pria itu adalah mata-mata yang juga bagian dari permainan mematikan itu. 사람이 그 사람이 그분들한테 복수하겠다고. Keesokan harinya saat peserta bangun tidur, mereka pun digiring ke area permainan kedua. Awalnya mereka mengira bahwa selanjutnya para peserta akan bermain dalgona sesuai informasi dari Gi-hun. Namun ternyata permainan itu bukanlah dalgona, melainkan permainan 6 kaki. Para peserta diminta membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Dalam permainan itu, kaki mereka akan diikat dan mereka harus melewati 5 permainan mini, yakni dagji, lempar batu, gonggi, gasing, dan jegi. Tim mana yang sampai duluan ke garis finish maka akan menjadi pemenang. Namun jika gagal, 5 orang dalam tim akan tereliminasi dan artinya nyawa mereka pun melayang. Pemain pun mulai menyalahkan Gi-hun karena informasinya yang tidak akurat. Gi-hun sendiri tak menyangka jika permainannya akan jauh lebih berbeda dengan yang pernah ia mainkan dulu. 잘 모르겠습니다. 뭐야? 당신 다 해봤다며? Ketika Gi-hun mulai tersudut, In-ho berpura-pura membelanya. Padahal keberadaannya di sana memang ingin membuat para peserta tak mempercayai Gi-hun lagi, sekaligus ingin menggagalkan upaya Gi-hun untuk menghentikan permainan. Para pemain pun diberi waktu 5 menit untuk membentuk tim, dan sudah dipastikan In-ho terus menempel pada Gi-hun dan berpura-pura mendukungnya. 저 그래도 선생님 믿습니다. Dalam pemilihan itu, peserta transgender, lansia, dan wanita hamil sangat sulit menemukan tim. Hingga pada akhirnya Gi-hun merekrut salah satu peserta yang hamil untuk bergabung dengan timnya karena merasa kasihan melihatnya selalu ditolak. Gi-hun memang sangat baik dan naif, hingga In-ho pun merasa tertarik dan semakin ingin membuktikan seberapa jauh kemampuan Gi-hun untuk membubarkan Squid Game. Saat tim sudah terbentuk, permainan pun langsung dimulai. 2 tim yang maju lebih dulu mulai berlomba melewati 5 permainan mini. Gi-hun dan teman-teman satu timnya mulai membagi tugas sesuai keahlian masing-masing, sementara mereka menyaksikan tim lain yang sedang tampil. Mulanya, para peserta mengira permainan akan berjalan mudah, namun ternyata jika mereka salah melempar batu, mereka harus mengambil batu tersebut dengan kaki yang terikat. Salah satu tim berkali-kali gagal melempar, hingga tubuh mereka gemetar ketakutan dan bahkan sampai terkencing di celana. Bagaimana tidak, mereka diawasi oleh pasukan tembak yang mana jika mereka tak berhasil sampai ke finish tepat waktu, mereka akan tereliminasi dan kehilangan nyawa.
Tim lainnya berhasil sampai di permainan Gonggi, namun sayang mereka pun terus mengulang permainan sedari awal karena si pemain selalu gagal menangkap semua kerikil karena tangannya yang terus gemetaran lantaran sangat gugup. Tim lain termasuk tim Gihun yang menyaksikan hal itu mulai memperhitungkan kemampuan mereka untuk melewati semua permainan mini. Bahkan peserta dari tim lain ada yang menangis karena merasa takut akan gagal. Juga ada yang menyesal karena mereka memilih melanjutkan game pada sesi voting kemarin. Waktu permainan sudah hampir habis. Mereka hampir saja berhasil ke permainan Jeki. Namun sayang, pemain kehabisan waktu hingga petugas tembak pun langsung menjalankan tugasnya dengan menodongkan senapan ke arah peserta yang tereliminasi. Sementara penjaga yang membersihkan area sengaja menandai peti mati jasad yang masih hidup untuk diambil organnya. Namun sayang, aksi mereka langsung ketahuan oleh petugas 11 yang tak lain adalah Noel, hingga ia pun memastikan pemain benar-benar tewas. Suasana permainan pun semakin mencekam. Darah memenuhi area permainan, sementara para pemain yang sedang menunggu giliran diliputi rasa takut luar biasa. Dalam permainan kedua kali ini, tampaknya lebih banyak pemain yang lolos ke babak selanjutnya. Tim Gihun mendapatkan giliran terakhir, sehingga tak ada pemain lain yang menonton mereka. 사람 없으니까 오히려 조용하고 집중 잘 되고. Awalnya mereka berhasil melewati Dakji, lempar batu dan Yonggi dengan lancar. Namun saat tiba giliran Gasing, pemain satu alias Inho selalu gagal membuat gangsinya berputar, hingga ia pun marah dan menampar wajahnya sendiri. 병신 새끼야! 병신 같은 새끼야! Gihun dan anggota lain berusaha menenangkannya, padahal Inho sengaja melakukan itu untuk menguji seberapakah kuat pengaruh Gihun dalam menyemangati timnya. Nyatanya, Gihun selalu menunjukkan aura positif sehingga Inho pun akhirnya bisa membuat gasingnya berputar di detik-detik terakhir. Gihun dan timnya akhirnya lolos ke babak selanjutnya, meskipun waktu mereka yang tersisa hanya 1 detik dan mereka pun harus melihat tim lawan dihabisi. Keberhasilan tim Gihun membuat para peserta yang tersisa merasa tak senang, karena hadiah uang yang mereka terima tentunya tidak bertambah banyak. Hanya 1 orang yang bahagia ketika tim Gihun memasuki ruangan yang tak lain Myungja, seorang lansia yang berjuang di Squid Game bersama putranya yang bernama Yongsi. Myungja sebenarnya ingin mengakhiri permainan dengan hadiah yang mereka dapatkan, karena ia tak sanggup lagi melihat banyak orang yang ditembak di depan matanya. Namun Yongsik ingin permainan dilanjutkan, karena hadiah uang yang mereka bawa pulang tak cukup untuk menutupi hutangnya yang sangat banyak. Setelah lolos dari maut, tim Gihun memutuskan untuk mengenalkan namanya masing-masing. Inho yang memiliki misi terselubung rupanya berbohong tentang nama aslinya dan mengaku sebagai Yong-il. 전 오영일입니다. 영일? Inho sempat terdiam ketika Inho menyebut nama itu karena mengingatkannya pada kakek tua yang selalu ia lindungi di permainan sebelumnya. Namun Gihun menepis ingatannya itu dan tanpa mencurigai Inho lebih lanjut. Sementara itu, penjaga 11 alias Noel dilecehkan dan diancam di kamarnya oleh 2 penjaga lain karena Noel tak mau bekerja sama untuk membiarkan pemain tereliminasi dalam keadaan hidup. 언제까지 부대장이나 썩어볼 것 같아? 어? Saking keras kepalanya, membuat Noel tak disukai sesama penjaga, hingga mereka pun bekerja sama untuk menghapus rekaman CCTV saat Noel diancam. Penjaga memasuki ruangan pemain dan mengumumkan jumlah hadiah yang berhasil mereka kumpulkan selama 2 babak ini, yang ternyata jumlahnya tak sampai 100 juta jika dibagi ke seluruh peserta yang tersisa. 7,882만 3,530원입니다. Sebagian besar dari mereka mengeluh karena merasa tak cukup hingga mereka menginginkan pengumpulan suara lagi untuk menentukan keberlangsungannya permainan. Lagi-lagi, Gihun mulai ingin berkampanye agar para pemain berubah pikiran dan memilih tanda X untuk mengakhiri permainan ini. Namun Inho lebih dulu berorasi dan dengan lantang ia berpura-pura tidak setuju jika game terus berlanjut. 이쯤에서 그만두래. 이러다 다 죽어!
Padahal sebenarnya tindakan Inho sama persis dengan tindakan Ilnam alias pemain 01 di permainan sebelumnya. Namun Gi-hun sama sekali tak menaruh curiga tentang siapakah Inho yang mengaku sebagai Yong-il. Tak banyak pemain yang mengubah keputusan mereka setelah orasi dari Inho. Bahkan beberapa pemain yang tamak mulai mempengaruhi pemain lain untuk melanjutkan permainan. Dengan iming-iming, mereka akan mendapatkan hadiah lebih besar setelah babak selanjutnya, tanpa memikirkan resiko kehilangan nyawa. Ketegangan pun memuncak saat para pemain mulai berdebat tentang kelanjutan permainan. Beberapa orang juga saling berkhianat, seperti Yongsik yang awalnya berjanji akan memilih tanda X di depan ibunya, namun ia justru memilih tanda O saat pemungutan suara. Gi-hun pun mulai putus asa saat melihat hasil akhir pemungutan suara yang lebih banyak memilih tanda O. Ia tak tahu lagi bagaimana caranya untuk menghentikan permainan itu, karena semua rencananya sudah gagal sejak awal. Gi-hun tampak tak pernah tidur saat malam tiba. Bahkan di malam itu, ia meminta teman-temannya tidur di bawah ranjang besi karena khawatir pemain yang serakah akan menghabisi mereka saat tidur. Inho berpura-pura meragukan ucapan Gi-hun hingga membacung badan yang lain terpengaruh bahwa Gi-hun terlalu mengada-ngada. Namun pada akhirnya, ia menaruh kasurnya di bawah ranjang karena tak tega melihat Gi-hun yang selalu tampak cemas dan penuh rasa bersalah. Saat jam tidur, Gi-hun tetap terjaga karena ia ingin melindungi teman satu timnya ditemani oleh Chung Bae. Mereka lantas mengobrol tentang masa lalu, bagaimana mereka bisa terjerat hutang dan terlibat banyak masalah setelah dipecat dari pabrik tempat mereka bekerja. Chung Bae pun merasa terheran mengapa Gi-hun tak hidup dengan nyaman saja dengan uang hadiah sebanyak 45 miliar won. 야, 그럼 여기 왜 다시 들어왔냐? Bagaimanakah bisa Gi-hun bisa hidup tenang setelah ia melihat banyak yang terbunuh dalam permainan, dan bahkan sahabat terdekatnya sejak kecil pun meninggal di pangkuannya. Gi-hun bertekad membubarkan permainan itu dan menolak menjadi kuda pacuan orang kaya yang selalu mempermainkan orang miskin seperti mereka. Diam-diam Inho yang pura-pura terlelap ikut mendengarkan obrolan Gi-hun dan Chung Bae dengan tatapan menerawang seolah-olah ia mengerti mengapa Gi-hun bisa memenangkan Squid Game 3 tahun silam. 계속 영 따서는 했더니 Di lain sisi, saat cuaca mulai cerah, Chunho dan Wosuk kembali menyisir lautan untuk mencari keberadaan Gi-hun. Mereka pun berbagi tugas untuk berlayar ke utara dan barat daya bersama orang-orang bayaran yang semuanya adalah mantan marinir. Chunho khawatir karena permainan pasti sudah berlangsung selama 3 hari dan artinya sudah banyak nyawa melayang sehingga ia semakin bertekad untuk menemukan pulau tempat Squid Game berlangsung. Usai para peserta bangun di pagi selanjutnya, mereka pun langsung digiring ke area permainan ketiga. Tema permainan kali ini adalah membaur, yang ternyata sangat jauh berbeda dengan permainan yang pernah Gi-hun mainkan sebelumnya, sehingga ia pun tak punya gambaran apa-apa dalam Squid Game kali ini. 부족한 만큼 다른 사람들을 끌어봅시다. Para pemain diminta naik ke piringan besar yang berputar, dan mereka harus menggandeng tim yang sesuai dengan angka yang disebutkan oleh master permainan. Jika si master menyebut angka 4, maka pemain harus berangkulan dengan jumlah 4 orang dalam satu tim. Dan begitu juga ketika master menyebut angka ganjil, maka mereka harus membentuk tim dengan angka yang disebut. Pemain yang gagal mendapatkan teman atau gagal membentuk tim dengan angka yang tidak sesuai, maka otomatis akan tereliminasi. Piringan besar pun mulai berputar. Para pemain diliputi ketegangan karena mereka harus fokus dan memperhatikan instruksi permainan agar tak salah membentuk tim. Permainan membaur pun dimulai. Piringan besar dalam ruangan yang dinaiki para peserta mulai berputar. Master lalu menyebutkan angka dan mereka harus membentuk tim lalu masuk ke ruangan yang sudah disediakan dalam waktu 2 menit. Ketegangan mulai memuncak ketika angka yang disebutkan master semakin mengecil, yang mengharuskan mereka memilih sekaligus merelakan orang-orang terdekat dengan mereka sejak awal permainan. Beberapa pemain bahkan melihat teman dekat mereka dihabisi di depan mata karena gagal mendapatkan tim dan bergabung di dalam ruangan. Gi-hun berkali-kali hampir gagal mendapatkan tim dan bahkan merelakan timnya untuk masuk ke ruangan duluan sementara ia mencari peserta lain untuk memenuhi syarat permainan.
Namun Inho selalu bertindak heroik dengan menyuruh Ki-hun bergabung dengan tim yang sudah ada, sementara ia pergi mencari tim baru. Inho benar-benar ingin membuat kesan bahwa ia adalah orang baik yang ada di pihak Ki-hun. Padahal sebenarnya ia memiliki sebuah misi yang mungkin tak akan pernah diketahui Ki-hun dan teman-temannya. Di babak terakhir, peserta diminta membuat tim beranggota 2 orang, sementara jumlah ruangan hanya ada 50. Hal itu berarti pemain yang selamat dalam permainan tersebut hanya berjumlah 100 orang. 이제 마지막 라운드를 시작하겠습니다. Pemain pun berebut mendapatkan ruangan terlebih dulu, termasuk Chungbai dan Inho. Saat itulah Chungbai menyaksikan sisi lain Inho yang tak segan menghabisi pemain lain demi menggenapkan jumlah tim dalam ruangan. Chungbai pun menjadi cemas dan tak tenang setelah melihat sikap Inho yang begitu kejam. Ia ingin memberitahu temannya yang lain termasuk Ki-hun, namun selalu tak sempat. Ketika game berakhir, beberapa pemain menyimpan dendam kepada sesama karena ada yang ditinggalkan begitu saja saat membentuk tim. Tentu saja hal tersebut sudah diperhitungkan oleh pembuat game agar menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang akan menjadi hiburan tersendiri bagi orang-orang kaya yang menonton permainan itu. 그년 저승길 길동무가 될 거니까. Sementara menunggu penjaga mengumumkan jumlah hadiah sekaligus membuat pemungutan suara, Ki-hun berencana membujuk peserta lain yang sebelumnya memilih O agar beralih memilih tanda X. Namun Inho melarangnya karena menurutnya hal itu hanya akan memicu pertengkaran dan keributan. Ki-hun dan Inho sampai berdebat untuk mempertahankan pendapat masing-masing, hingga Chungbai dan yang lainnya pun berusaha menghentikan keduanya. Jumlah hadiah yang akan diterima masing-masing peserta sebenarnya sudah mencapai 200 juta won. Bagi sebagian orang, uang tersebut lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Namun bagi pemain yang tamak, uang itu masih saja kurang sehingga mereka ingin tetap melanjutkan permainan hingga hadiahnya bertambah menjadi 1 miliar. Saat pemungutan suara berlangsung, Chungbai berkali-kali hendak memberitahu Ki-hun tentang sikap Inho yang tega menghabisi pemain lain di depan matanya. Namun ia tak sempat memberitahu karena suasana sangat gaduh dan menegangkan ketika sesi voting berlangsung. Beberapa orang yang sebelumnya memilih melanjutkan permainan kini beralih menolak lantaran mereka tak sanggup lagi melihat teman dekat mereka yang dihabisi. Namun tak sedikit juga orang yang berubah pikiran menjadi setuju karena mereka dibutakan oleh uang. Kali ini Ki-hun tak bisa memprovokasi pemain lain untuk menolak karena para penjaga mengancam dan tak akan mentoleransi jika ada pemain yang berupaya mengganggu sesi pemungutan suara. Suasana pun berlangsung sangat tegang. Masing-masing tim harap-harap cemas saat satu persatu pemain maju untuk menentukan pilihannya. Saat ada yang menekan bel sesuai pilihan mereka, satu tim akan bersorak hingga suasana gaduh pun tak bisa dihindari. Setelah suasana tegang itu berakhir, hasil yang diperoleh adalah seri. Para penjaga pun memberi pemain waktu semalam untuk memikirkan keputusan mereka lagi di keesokan harinya. Sementara itu, Chunho dan timnya berhasil mendeteksi pulau mencurigakan dan memantaunya menggunakan drone. Ia pun mendarat di sebuah pulau setelah menemukan sebuah pintu di antara semak belukar yang tampaknya mengarah ke ruangan bawah tanah. Salah satu anggota tim membuka pintu tersebut, namun ternyata pintu itu adalah bom yang langsung meledak hingga menewaskan seorang tim Chunho yang membuat satu orang tim lainnya terluka. 버틸 수 있지? 네, 괜찮습니다. Kapten Park yang tak ikut mendarat dan mengawasi di atas kapal tampak mencurigakan dengan bersikeras meminta Junho untuk menghentikan pencarian dengan alasan anggota mereka perlu dibawa ke rumah sakit. Namun Junho tak mudah berubah pikiran dan tetap akan melanjutkan pencarian mereka sampai dapat karena kepikiran dengan keselamatan Gi-hun. Berpindah pada Noel yang sebelumnya mendapatkan peringatan keras dari sesama penjaga. Pada akhirnya, ia terpaksa bekerja sama dengan tidak menghabisi peserta tereliminasi. Ia tak ingin kehilangan nyawa sia-sia karena masih memiliki misi untuk melindungi seorang ayah yang ikut dalam permainan itu. Ayah si bocah rupanya berniat mendapatkan uang untuk pengobatan biaya putrinya yang terkena kanker. Saat makan malam, para pemain yang memilih menolak melanjutkan berusaha mempengaruhi tim yang setuju untuk berubah pikiran. Namun mereka menolak dan malah berkata kasar hingga memicu pertengkaran. 해병되면
뭐라고? 야, 일로 와봐. Ki-hun sudah menduga jika para pemain akan saling menghabisi di malam itu karena perdebatan antara menolak dan yang setuju tak berujung. Masing-masing tim memiliki keinginan yang kuat hingga mereka pun berusaha mempengaruhi tim lain agar mencapai kesepakatan bersama. Terlebih lagi, panitia Squid Game memberi mereka makan malam gimbap beserta garpunya. Ki-hun tahu benar jika garpu tersebut bisa dijadikan senjata oleh para pemain, entah demi membela diri atau untuk menghabisi sesamanya. Dugaannya pun benar, seorang pemain bernama Thanos yang berada di tim setuju berusaha mempengaruhi tim yang menolak. Pria itu pun tak berani melawan, hingga seorang pemain lain yang sejak awal berseteru dengan Thanos datang membelanya. 이거 투표 방해야. 진규경기. Perdebatan antara Thanos dan pemain itu pun memancing pertengkaran pemain yang lain. Di dalam toilet, mereka saling baku hantam demi membela pendapat masing-masing. Dalam situasi terpojok dan nyaris tak berdaya karena dicekik oleh Thanos, seorang pemain akhirnya menggunakan garpu sebagai alat melindungi diri. Situasi pun tak lagi terelakkan. Di malam itu dipastikan akan banyak pemain yang dihabisi karena mereka sengaja dipersenjatai oleh tim Squid Game agar permainan semakin seru. Beberapa pemain berkelahi di toilet. Tentu saja, tewasnya mereka menjadikan hadiah permainan kian bertambah, sehingga pemain tim setuju yang tersisa mulai merencanakan strategi untuk menyerang tim menolak saat lampu dipadamkan. Ki-hun sudah tahu hal ini akan terjadi, sehingga ia pun turut menyusun strategi untuk melawan para penjaga. Ki-hun tak ingin terlibat pertarungan, ia lebih memilih mengorbankan beberapa kawan mereka demi menjalankan misi melawan balik tim Squid Game yang sudah mempermainkan nyawa banyak orang. 그리고 우리가 이 게임을 하는 걸 지켜보는 놈들. Inho tampak serius menyimak rencana Ki-hun dengan tatapan menilai, padahal dalam hatinya ia hanya berpikir bahwa Ki-hun hanyalah sampah yang sok pahlawan dengan tingkahnya yang heroik. Sementara itu di saat hujan deras, kapal yang membawa tim Chunho dan Wosuk berguncang karena kerasnya ombak, hingga membangunkan salah satu anggota tim. Anggota itu tanpa sengaja memergoki Kapten Park sedang mengotak-ngatik drone hingga menimbulkan kecurigaan. Awalnya Kapten Park mengelak, namun saat anggota tim itu lengah, pria itu berusaha menusuk dan mendorongnya ke laut hingga menimbulkan suara ribut yang membangunkan Wosuk. Sayangnya, Wosuk tertipu oleh kebohongan Kapten Park hingga tak menyadari bahwa salah satu anggota timnya telah menghilang. Sikap Kapten Park itu semakin menunjukkan kecurigaan tentang bocornya rencana Junho selama ini, sehingga mereka selalu gagal menemukan pulau yang dijadikan area Squid Game. Di lain sisi, saat lampu mulai dipadamkan, tim yang setuju mulai menjalankan rencananya untuk menyerang tim yang menolak permainan. Ki-hun sangat paham jika tim Squid Game tak akan membiarkan semua pemain terbunuh, karena nantinya permainan akan segera berakhir sehingga tak seru lagi untuk ditonton oleh orang kaya yang sedang menikmati pertunjukan mengerikan itu. Ia pun sudah menduga jika para penjaga akan langsung datang ketika lampu dinyalakan dan langsung fokus untuk menghentikan pertarungan tanpa mempedulikan para jasad. 싸우는 사람들을 통제하느라. Kesempatan itu pun digunakan Ki-hun dan teman-temannya untuk berpura-pura tergeletak di lantai sampai penjaga memeriksa mereka dengan alat pendeteksi. Ki-hun dan teman-temannya pun berhasil membalikkan keadaan dengan merebut semua senjata dan menembaki penjaga sampai berjatuhan. Tim Squid Game tak menyangka sama sekali dengan serangan itu, sehingga mereka kurang persiapan dan merasa kewalahan. Salah satu penjaga yang tersisa lantas disandra oleh Ki-hun dan teman-temannya untuk dijadikan penunjuk arah ke ruangan kendali. 니네 대장이 있는 곳으로 우리를 안내해. Tujuan utama Ki-hun memang bukanlah menghabisi banyak orang, melainkan ia ingin menghentikan permainan itu selamanya. Ia pun ingin bertemu dengan pemimpin dan para pembuat game untuk membuat perhitungan. Ki-hun pun meminta teman-temannya mengambil semua senjata penjaga sekaligus magasin yang tergantung di ikat pinggang. Mereka lalu menawarkan siapa saja yang mau ikut bertarung bersama Ki-hun dan yang lainnya.
Sayangnya, beberapa pemain sengaja menolak untuk ikut karena tak ingin mengambil resiko mati konyol. Mereka lebih memilih menunggu di ruangan sampai ada hasil yang pasti, baik dari tim Gi-hun maupun tim Squid Game. Dalam perjalanan menuju ruang kendali dengan salah satu penjaga yang disandra sebagai penunjuk arah, Gi-hun dan teman-temannya juga merusak beberapa CCTV hingga pengawas tak bisa melihat pergerakan mereka. Namun pengawas tak kebingungan mengatur strategi karena jumlah penjaga yang bersenjata jauh lebih banyak ketimbang jumlah pemain yang memberontak. Di tengah jalan, penjaga yang disandra itu pun turut tertembak setelah mengenali In-ho sebagai frontman. Banyak penjaga dikerahkan untuk menghalangi Gi-hun menuju ruang kendali, sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Gi-hun pun baru menyadari jika di saku penjaga masih tersisa satu magasin lagi. 봐주주머니에다 단장이 싹. Gi-hun dan Jung-bae berencana maju berdua menuju ruang kendali dan mengikuti jalan yang sebelumnya ditunjukkan oleh seorang penjaga. Sementara In-ho dan yang lainnya terjebak di tengah jalan dan berlindung pada tembok, sembari terus beradu tembak dengan para penjaga di sisi yang berseberangan. Sayangnya, amunisi mereka semakin menipis sehingga mau tak mau salah satu dari mereka harus kembali ke ruangan pemain untuk mengambil magasin yang masih tersisa di saku para penjaga. Seorang pemain bernama Daeho pun merasa gemetar dan ketakutan melihat beberapa temannya tumbang karena tertembak dan darahnya seketika membajiri lantai. Ia pun menawarkan diri untuk kembali mengambil magasin, meskipun ia tak yakin antara terus bertarung atau menyerah dan mengikuti jalannya permainan. Benar saja, setibanya di ruangan dan berhasil membawa banyak magasin, Daeho justru batal kembali ke area pertarungan dan memilih kembali ke dalam asrama karena merasa sangat ketakutan. Sekujur tubuhnya pun gemetar hingga ia hanya bisa duduk meringkuk di atas ranjang, yang membuat semua pemain tersisa di sana bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi di luaran sana. Sementara itu, In-ho mengajak dua teman lainnya untuk naik menyusul Gi-hun dan Jung-bae. Gi-hun belum berhasil menembus ruang kendali karena ia terlibat baku tembak dengan beberapa penjaga hingga amunisinya pun mulai menipis. In-ho yang berhasil menyusul Gi-hun lantas menawarkan diri untuk menyerang penjaga dari arah belakang karena ia berhasil menemukan jalan lain. Gi-hun yang naif dibuat percaya saja dengan ucapan In-ho dan justru memberikan sisa megasinya begitu saja. In-ho pun tersenyum samar mendapati tingkah Gi-hun yang sok pahlawan, hingga dirinya semakin mantap untuk segera mengakhiri permainan baku tembak dengan cara yang tidak terduga. Dengan siasat liciknya, In-ho menghabisi dua teman Gi-hun yang berjalan bersamanya dan menghubungi Gi-hun lewat protofon, seolah-olah ia tertembak. Setelah memberikan instruksi kepada pengawas, In-ho yang kini kembali menjadi frontman mendatangi Gi-hun dan Jung-bae yang mengintai di balik tembok. Mereka telah kehabisan amunisi sehingga tak ada pilihan lain selain menyerah. Dengan sikapnya yang arogan, frontman menembak Jung-bae tepat di depan mata Gi-hun sebagai bentuk hukuman atas tindakannya yang sok heroik dengan memprovokasi para pemain untuk memberontak. Gi-hun pun berteriak frustasi dan tak menyangka jika bukan dirinya yang akan terbunuh, melainkan sahabat yang selama ini selalu mendukungnya. Lagi dan lagi, Gi-hun harus mengalami kehilangan orang yang ia sayangi di depan matanya. Ditambah lagi ketidakberdayaannya menghadapi kebengisan orang-orang yang menjadi pengurus Squid Game. Pemberontakan mereka pun telah berakhir, sementara Junho belum juga berhasil menemukan Gi-hun di area Squid Game. Mampukah mereka menghancurkan permainan mengerikan itu untuk selama-lamanya? Nantikan season selanjutnya di tahun depan.